warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fajarwati. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Pada kali ini, saya ingin membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi persamaan bola, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final geometri analitik ruang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk memahami mengenai materi persamaan bola dan semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan bola, yang dimana di video kali ini kita akan membahas mengenai 4 subbab materi. Yang pertama, persamaan bola yang bertitik pusat di O 0,0,0. Yang kedua, persamaan bola yang bertitik pusat di A, B, C. Dan yang ketiga, persamaan umum bola. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kedudukan bola dan bidang datar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan bola yang bertitik pusat di O 0,0,0. Nah, di sini ada pengertian, yaitu permukaan bola itu merupakan tempat kedudukan titik-titik ujung vektor di dalam ruang dengan titik awalnya tertentu dan panjang vektor tersebut adalah konstan. Yang dimana titik-titik awal tertentu ini tadi disebut dengan titik pusat dari bola, dan panjang yang konstan itu disebut dengan jari-jari bola. Nah, kemudian permukaan bola itu bisa diartikan juga sebagai tempat kedudukan titik-titik di dalam ruang yang jaraknya sama terhadap sebuah titik tertentu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan bola yang titik pusatnya pada awal sistem, atau kita ingin menentukan persamaan bola yang bertitik pusatnya adalah di O 0,0,0, yaitu dapat ditentukan dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita misalkan dengan mengambil sebarang bola dengan titik pusatnya adalah di O 0,0,0 dan dengan jari-jarinya R. Kemudian kita misalkan kembali dengan mengambil sebarang titik pada permukaan bola. Kita misalkan dengan titik P, yaitu P, X, Y, Z. Sehingga setelah kita misalkan keduanya ini, diperoleh vektor OP, yang dimana vektor OP itu diperoleh dari vektor posisi dari titik pangkal O ke titik ujung P, yang dimana vektor OP itu sama dengan X dikurang 0, Y dikurang 0, dan Z dikurang 0, sehingga diperoleh nilai X dikurang 0 itu hasilnya adalah X, Y dikurang 0 hasilnya adalah Y, dan Z dikurang 0 hasilnya adalah Z. Jadi vektor OP itu sama dengan X, Y, Z. Kemudian diperoleh kembali vektor OP itu sama dengan R, itu diperoleh dari berdasarkan definisi bola. Nah, ini tadi kan berdasarkan definisi bola, vektor OP itu sama dengan R. Kemudian panjang vektor OP itu sama dengan panjang R. Yang dimana vektor OP ini tadi kan itu sama dengan X, Y, Z. Kemudian panjang vektor OP itu berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan akar R kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas ini bisa kita coret akarnya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, karena titik P, X, Y, Z tadi adalah sebarang titik. Nah, di sini kan tadi kita misalkan titik P, X, Y, Z-nya adalah sebarang titik. Nah, maka persamaan yang kita peroleh di atas tadi itu merupakan persamaan yang berlaku umum untuk bola. Jadi, persamaan permukaan bola yang dengan titik pusatnya adalah O 0,0,0 dan dengan jari-jarinya adalah R, maka persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini merupakan persamaan umum dari persamaan umum bola yang dengan titik pusatnya adalah O 0,0,0 dan dengan jari-jarinya R. Kita lanjut ke persamaan bola yang bertitik pusat di A, B, C. Nah, masih sama
dengan yang persamaan bola yang bertitik pusat di O 0,0,0 tadi. Nah, untuk yang persamaan bola yang bertitik pusat di A, B, C, itu kita juga membahas untuk menentukan persamaan bolanya, yaitu bisa kita lihat dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita misalkan dengan mengambil sebarang bola dengan titik pusatnya adalah A, B, C, dan dengan jari-jarinya R. Kemudian kita misalkan lagi dengan mengambil sebarang titik pada permukaan bola, yaitu dengan kita misalkan titik P, X, Y, Z. Nah, setelah kita misalkan kedua permisalan ini tadi, diperolehlah vektor AP, yang dimana vektor AP ini tadi adalah vektor posisi dari titik pangkal A ke titik ujung P. Nah, kemudian diperoleh vektor AP itu sama dengan X itu dikurang A, Y dikurang B, dan Z dikurang C. Jadi vektor AP itu sama dengan X kurang A, Y dikurang B, Z dikurang C. Kemudian diperoleh vektor AP itu sama dengan R, diperoleh berdasarkan definisi bola. Nah, ini berdasarkan definisi bola tadi kan diperoleh vektor AP itu sama dengan R. Kemudian panjang vektor AP itu sama dengan panjang R, yang dimana vektor AP itu tadi kan X dikurang A, Y dikurang B, Z dikurang J, Z dikurang C. Jadi panjang vektor AP itu sama dengan akar X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat itu sama dengan akar R kuadrat. Sama seperti tadi, bisa kita coretkan ini akarnya sehingga kita peroleh hasilnya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian karena P, X, Y, Z, nah ini tadi ini kan tadi sebarang titik pada permukaan bola, sehingga pada persamaan di atas itu merupakan persamaan bola yang sifatnya adalah berlaku untuk umum. Jadi persamaan permukaan bola yang dengan pusatnya tadi A, B, C, dan dengan jari-jarinya R itu adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R. Oke, jadi diingat bahwa ini merupakan persamaan dari bola dengan titik pusatnya adalah A, B, C. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu persamaan umum bola. Nah, jika persamaan bola yang ini, persamaan bola yang bertitik pusat di A, B, C, yang ini dijabarkan, maka akan diperoleh yaitu sebagai berikut. Nah, yang ini persamaan yang ini kita jabarkan, diperoleh hasilnya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2AX kurang 2BY dikurang 2CZ tambah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah diperoleh hasil penjabarannya ini tadi, kemudian kita misalkan, yaitu misalkan dengan A sebagai minus 2A. Minus 2A ini kita misalkan dengan A, kemudian B sama dengan minus 2B. Nah, minus 2B ini kita misalkan dengan B, dan minus 2C itu kita misalkan dengan C, dan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurang R kuadrat ini kita misalkan dengan D. Sehingga dari permisalan ini tadi yang sudah kita misalkan, diperoleh bentuk umum dari persamaan bola, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah CZ tambah D itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan bola. Selanjutnya, dari persamaan umum bola ini kita dapat menentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari bola tersebut. Dengan melengkapi kuadrat sempurna, persamaan umum bola ini dapat kita ubah menjadi sebagai berikut. Nah, ini kan tadi persamaan umum bola. Dengan melengkapi kuadrat sempurna diperoleh yaitu adalah X kuadrat ditambah AX tambah 1/4 A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BY ditambah 1/4 B kuadrat ditambah
Z kuadrat tambah CZ tambah 1/4 C kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Kemudian ini bisa kita faktorkan sehingga diperoleh hasil pemfaktorannya yaitu X ditambah 1/2 A kuadrat ditambah Y ditambah 1/2 B kuadrat ditambah Z tambah 1/2 C kuadrat sama dengan ini tetap 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Nah, dari persamaan yang kita peroleh di atas tadi dan kita melihat pada persamaan bola yang dengan titik pusatnya A, B, C. Nah, dari kedua persamaan tersebut diperoleh koordinat titik pusatnya yaitu adalah A minus 1/2 A, minus 1/2 B, minus 1/2 C. Dan jari-jari dari bolanya adalah R sama dengan seakar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Berdasarkan nilai dari jari-jari lingkaran, nah itu terdapat 3 buah kemungkinan bentuk bolanya. Yang pertama, jika jari-jarinya lebih dari 0, maka bolanya itu berbentuk bola nyata. Nah, yang kedua, jika jari-jarinya itu sama dengan 0, maka bolanya itu berbentuk bola titik. Dan sedangkan jika jari-jarinya itu kurang dari 0, maka bolanya itu berbentuk bola khayal atau imajiner. Dikarenakan apa? Dikarenakan R-nya itu imajiner, makanya bentuk bolanya itu adalah bola imajiner. Kita lanjut ke materi terakhir yaitu kedudukan bola dan bidang datar. Jika diketahui persamaan bola S sama dengan 0 dengan jari-jari R dan titik pusatnya M, kemudian diketahui bidang datarnya itu V sama dengan 0, maka dengan diketahui jarak antara titik pusat M ke bidang V itu kita misalkan dengan D, yaitu D-nya tadi adalah jarak antara titik pusat M ke bidang V, maka akan diperoleh hubungan antara bola dengan bidang rata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika jaraknya itu kurang dari jari-jari, maka bidang datar itu memotong bola dengan perpotongannya berbentuk lingkaran. Yang kedua, jika jaraknya itu sama dengan jari-jari, maka bidang datarnya menyinggung bola pada sebuah titik. Dan yang ketiga, jika jaraknya itu lebih dari jari-jari, maka bidang datarnya itu tidak memotong bola. Jadi ada 3 hubungan antara bola dengan bidang rata. Setelah kita membahas mengenai 4 materi tadi, di sini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal. Yang pertama, ada soal yaitu tentukan persamaan bola yang berpusat di O 0,0,0 dan dengan jari-jarinya adalah 6. Untuk soal yang kedua, yaitu kita menentukan persamaan bola yang berpusat di A minus 6, 2, minus 3 dengan jari-jarinya 2. Untuk soal ketiga, yaitu menentukan pusat dan jari-jari bola dengan persamaan yaitu 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 4z kuadrat dikurang 4x tambah 8y tambah 16z dikurang 13 sama dengan 0. Dan soal keempat yaitu adalah selidiki kedudukan bola dengan persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah 2x tambah 4y ditambah 4z dikurang 7 sama dengan 0 terhadap bidang datar 2x tambah y tambah 2z tambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Karena soal nomor 1 tadi kita disuruh menentukan persamaan bola yang bertitik pusatnya adalah di O 0,0,0 dan jari-jarinya adalah 6. Nah, kita tuliskan kembali titik pusatnya tadi adalah O 0,0,0 dan jari-jarinya adalah 6 yaitu R sama dengan 6. Nah, kita ingat tadi bahwa rumus dari persamaan titik pusat 0,0,0 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita masukkan apa yang sudah diketahui dari soal tadi sehingga diperoleh hasilnya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. R-nya tadi adalah 6. Jadi r kuadrat yaitu 6 kuadrat sama dengan
36. Jadi diperolehlah persamaan bola yang berpusat di titik pusatnya tadi 0, O 0,0,0 dan jari-jarinya 6. Itu persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu tadi kan soalnya disuruh menentukan persamaan yang titik pusatnya itu adalah di A minus 6, 2, minus 3 dan jari-jarinya tadi adalah 2. Nah, kemudian kita tadi kan sudah membahas mengenai persamaannya, yaitu persamaannya itu adalah x dikurang a kuadrat tambah y dikurang b kuadrat ditambah z dikurang c kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan nilai a, b, c nya. Yang nilai a nya adalah minus 6, b nya 2 dan c nya adalah minus 3. Tinggal kita substitusikan x dikurang a nya tadi minus 6, tulis minus 6 kuadrat ditambah y dikurang b nya adalah 2, y dikurang 2 kuadrat tambah c nya minus 3, z dikurang minus 3 kuadrat, r nya adalah 2, jadi r sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini kita selesaikan, yaitu minus dikali minus itu hasilnya plus, jadi x tambah 6 kuadrat tambah y dikurang 2 kuadrat ditambah sama z tambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kemudian ini kita jabarkan, yaitu x tambah 6 kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah 12x tambah 36, y dikurang 2 kuadrat itu hasilnya y kuadrat dikurang 4y ditambah 4, dan z tambah 3 kuadrat itu hasilnya adalah z kuadrat tambah 6z tambah 9. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Nah, kemudian ini setelah kita jabarkan ini tadi kita hitung hasilnya, sehingga diperoleh hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 12x dikurang 4y ditambah 6z ditambah 45 sama dengan 0. Jadi persamaan bola yang titik pusatnya tadi di minus 6, 2, minus 3 dan dengan jari-jarinya 2 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 12x dikurang 4y ditambah 6z tambah 45 sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kan tadi di soal diminta kita untuk mencari titik pusat bola dan jari-jari bola yang diketahui persamaan bolanya, yaitu 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4z kuadrat dikurang 4x tambah 8y tambah 16z dikurang 13 sama dengan 0. Nah, ini tadi adalah persamaan bolanya. Nah, yang pertama kita akan mencari titik pusat bolanya. Kan tadi sudah diketahui bahwa rumus dari untuk mencari titik pusat bola itu minus 1/2a, minus 1/2b, minus 1/2c. Nah, yang dimana nilai a, b, c, yang dimana a-nya itu adalah minus 4, b-nya itu sama dengan 8, c-nya itu sama dengan 16. Nah, setelah kita tahu nilai a, b, c-nya, tinggal kita substitusi ke rumus ini tadi, yaitu minus 1/2 dikali A, yaitu A-nya minus 4, minus 1/2B, B-nya adalah 8, minus 1/2C, C-nya adalah 16. Kemudian kita selesaikan, yaitu minus 1 dikali minus 4 itu hasilnya 4, berarti 4 dibagi 2 adalah 2, minus 1 dikali 8 itu minus 8, minus 8 bagi 2 minus 4, dan minus 1 dikali 16 itu adalah minus 16 dibagi 2 hasilnya minus 8. Jadi diperolehlah titik pusat bolanya pada persamaan bola yang sudah diketahui ini tadi, yaitu 2, minus 4, minus 8. Oke, selanjutnya kita mencari jari-jari bola. Kan tadi sudah juga diketahui rumus dari jari untuk mencari jari-jari bola itu adalah R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D, yang dimana tadi kan sudah kita ketahui nilai A, B, C nya. Nah, kemudian nilai D nya itu adalah ini minus 13.
Lanjut, nah tinggal kita substitusikan nilai A, B, C, D-nya tadi. Nilai A-nya tadi adalah minus 4, B-nya 8, C-nya 16, dan D-nya adalah minus 13. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan sehingga diperolehlah nilainya minus 4 kuadrat itu adalah 16. 16 dibagi 4, 4. 8 kuadrat itu adalah 64. 64 dibagi 4 itu hasilnya 16. Dan 16 kuadrat itu sama dengan 256. 256 dibagi 4 itu hasilnya adalah 64. Dan ini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, jadi positif 13. Tinggal kita jumlahkan, yaitu diperoleh R nya sama dengan akar dari 97. Jadi titik pusat dan jari-jari bola pada persamaan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 4z kuadrat dikurang 4x tambah 8y tambah 16y dikurang 13 sama dengan 0. Secara berturut-turut kita peroleh titik pusatnya yaitu 2, minus 4, minus 8, dan jari-jari bolanya itu adalah akar 97. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Tadi di soal diketahui yaitu ada persamaan bolanya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah 2x tambah 4y tambah 4z dikurang 7 sama dengan 0, dan ada persamaan bidang datarnya itu 2x tambah y tambah 2z tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 4, pertama-tama kita harus menentukan jari-jari bola dari persamaan bola ini tadi. Nah, tadi kan sudah kita ketahui tuh rumus dari mencari jari-jari bola yaitu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Nah, kemudian tinggal kita substitusi nilai A, B, C, dan D. Di mana nilai A-nya kita lihat dari persamaan bola. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah 7, serta nilai D-nya adalah negatif 7. Tinggal kita substitusi ke sini. Nih, nilai A-nya 2, nilai B-nya 4, nilai C-nya 4, dan nilai D-nya negatif 7. Nah, tinggal kita selesaikan. Itu 2 kuadrat itu sama dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 4 kuadrat bagi 4 hasilnya adalah 4. 4 kuadrat dibagi 4 hasilnya adalah 4 ditambah 7. Sehingga setelah kita jumlahkan semuanya diperoleh hasilnya adalah akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi diperoleh jari-jarinya adalah R sama dengan 4. Kemudian yang kedua kita menentukan titik pusat dari bola. Nah, menentukan titik pusatnya dari bola sudah kita ketahui rumusnya tadi, yaitu adalah minus 1/2A, minus 1/2B, minus 1/2C. Tinggal kita substitusi nilai A, B, C-nya tadi, yaitu A-nya 2, B-nya 4, C-nya adalah 4. Tinggal kita selesaikan matematikanya, yaitu minus 1 dikali 2 adalah minus 2, minus 2 dibagi 2 hasilnya adalah minus 1. Kemudian minus 1 dikali 4, minus 4 bagi 2 adalah minus 2, dan minus 1 dikali 4 adalah minus 4 dibagi 2 minus 2. Jadi diperoleh titik pusat dari bolanya itu adalah minus 1, minus 2, dan minus 2. Kemudian langkah ketiga kita akan menentukan nilai D atau nilai jarak antara titik pusat dengan bidang datar, yang dimana persamaan bidang datarnya tadi sudah kita ketahui yaitu 2x tambah y tambah 2z tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian rumus untuk mencari nilai jaraknya tersebut yaitu D sama dengan ax1 tambah dy1 ditambah cz1 ditambah d per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan nilai A, B, C. Nilai A, B, C di atas ini merupakan koefisien dari persamaan bidang datarnya tadi, yaitu 2, 1, 2. Nah, tinggal kita masukkan 2, 1, 2, dan dimana nilai X1, Y1, Z1 ini adalah titik pusat
bola tadi, yaitu adalah minus 1, minus 2, dan minus 2. Dan D-nya tadi yaitu di sini 2. Nah, tinggal kita kalikan. 2 dikali minus 1 ditambah 1 dikali minus 2 tambah 2 dikali minus 2 ditambah 2 per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu dari koefisien dari persamaan bidang datar ini tadi, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya minus 2 kurang 2 dikurang 4 ditambah 2 per akar 9. Ini kita peroleh hasilnya adalah negatif 6 per 3, yaitu adalah minus 2. Karena ini adalah nilai mutlak, karena jarak itu tidak mungkin negatif, maka nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2. Jadi jaraknya itu adalah diperolehlah nilai D-nya itu sama dengan 2. Nah, karena jaraknya itu kurang dari jari-jari, maka bola S sama dengan 0 dan bidang V sama dengan 0 itu saling berpotongan yang berbentuk lingkaran. Sampai di sini penjelasan saya mengenai materi persamaan bola. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu untuk memahami mengenai materi tersebut. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga yang kalian telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.